Selamat berjumpa dengan saya Mbah Hardi. Pada kesempatan ini bolehlah saya mengingatkan kembali nasihat para leluhur kita, yakni eyang kita, guru kita yang sudah tua sekali, yakni Sunan Kalijaga. Ya, dengarkan lagunya Gundul Gundul Pacul. Nah, sudah dengar lagunya tadi? Sangat sederhana, pendek. Tapi jangan hanya ngurusi soal lagu pendek apa, panjang, bagus apa enggak. Tapi yang penting isinya. Dalam lagu Gundul Gundul Pacul, ternyata setelah saya renungkan, refleksikan, mengandung pengajaran budi pekerti yang sangat dalam. Apa itu? Nah, yang pertama, kita harus menyadari gundul itu artinya kepala, ya, kepala, sirah. Nah, gundul itu kepala yang tanpa rambut. Kalau kepala itu diartikan suatu kehormatan, rambut itu bagi wanita adalah mahkota. Jadi kehormatan hidup yang tanpa mahkota. Nah, yang penting kehormatan itu bagaimana ditempuh, diwujudkan, harus menyadari kalimat berikutnya, yaitu gundul pacul. Nah, gundul pacul. Pacul itu apa? Pacul itu bisa diartikan banyak menurut versinya. Pacul menurut orang Jawa itu cangkul artinya, ya. Ada 4 yang tidak boleh ucul. Pacul, ada 4 hal yang tidak boleh terlepas di dalam gundul, di dalam kepala ini, ya. Apa itu? Pacul yang hal 4 yang tidak boleh terlepas itu ada mulut, ada kuping, ada mata, ada hidung. 4. Ya, itu tidak boleh terlepas, artinya selalu menyertai gundul kita, kepala kita. Mata itu kan untuk memuat hal-hal yang sudah tertata, ngamot barang sing tumoto. Pasti ya pengen melihat yang indah-indah, yang bagus, ya. Kalau mata kita terlepas, ya bisa jelalatan kemana-mana, bisa liar, ya. Dan mata itu juga lambang konsentrasi, berfokus dalam hidup ini, jangan jelalatan kemana-mana. Itu mata. Demikian pula mulut, tutuk. Nah, ini nggak boleh terlepas dari adanya, karena mulut itu pada fungsinya bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk bicara. Manusia yang ingin menggayuh atau menuju hidup yang tadi terhormat tadi harus melalui itu. Suara, bahasa kita yang baik, senyum kita, bahasa kita untuk memuji orang, memuji Allah kita. Nah, kalau mulut yang tidak harusnya untuk memuji terlepas dari keberadaannya, maka suara itu bukan pujian tapi bisa berwujud kutukan, caci maki, penghinaan, hujatan dan macam-macam. Ini baru mata dan mulut, belum kuping kita. Kalau kuping kita juga terlepas, mau dengerin hal-hal yang mengasyikkan,
bisa kehormatan kita semua hilang, mendapat malu. Nah, ini ya anak cucuku, perhatikan ini yang zaman sekarang hal-hal seperti ini tidak disadari. Nah, demikian nanti kau kembangkan sendiri apa artinya, karena ini tidak terbatas, tafsirannya multi ya. Nah, nanti kita akan membuat arti pacul, barang empat yang tidak boleh ucul, tidak boleh berteras. Itu kalau dari segi agama zaman Sunan itu memang untuk menciarkan syariat agama ya. Apa yang tidak boleh ucul, tidak boleh terlepas hal yang empat tadi, yakni kita harus punya iman, bersyahadat, harus dijalankan dengan berdoa, dengan sholat, harus dilakukan dengan berpuasa pada masanya. Untuk orang yang lain harus berbagi, beri zakat, beri derma. Nah, itu empat tidak boleh lepas, ini harus dijalankan. Nah, pacul itu gunanya untuk macul, menjadi 5 yang tidak boleh ucul, ditambahi 1 bagi yang sudah mampu dan ikhlas naik haji. Ini yang bagus. Itulah yang hubungannya dengan pacul. Ya, demikian. Nanti kita bicarakan lagi ya. Nah, bisa dilanjutkan hal yang 4 tidak boleh ucul, tidak boleh lepas tadi. Kalau segi kemasyarakatan, kenegaraan ya, kita seperti negara memberikan 5 hal yang tidak harus pun lepas, yakni Pancasila. Kalian sudah hafal semua Pancasila, yang 5 hal tidak boleh terlepas dari bumi Indonesia ini: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang menjadi sempurna, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa ditambah lagi tafsiran atau pengertian menurut agama lain. Misalnya agama Kristen, khususnya Katolik, ada juga 5 hal yang harus dihidupi, tidak boleh ucul, tidak boleh terlepas dari kehidupannya. Misalnya pada hari Minggu harus ada kebaktian, menerima sakramen Maha Kudus. Pada hari besar untuk dirayakan, harus menjalani puasa dan mati raga juga pada waktunya. Yang keempat, harus mengakukan dosa, artinya harus menyadari makhluk berdosa, dan dosa itu diakukan di hadapan pejabat gereja yang resmi, dan mendapat pengampunan, namanya sakramen pengampunan. Dan yang kelima, menerima sakramen Maha Kudus dalam imannya, menerima tubuh Kristus dalam sakramen Maha Kudus di masa Paskah. Nah, itu ya. Demikian anak cucu. Nanti kita ulas lagi gembelengan dan nyunggi wakul itu apa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lagunya tadi kan gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi wakul, gembelengan. Nah, tabiat perilaku gembelengan itu kan sama dengan orang sombong. Dan tadi berbanding contoh, kalau orang hidup terlepas dari 4 hal tadi, pasti hidupnya gembelengan, sombong, merasa sok hebat, sok pinter, sok suci, dan sebagainya. Dan sombong itu nampak dalam tutur katanya, nampak dalam perbuatannya, dan sebagainya. Itu sombong, gembelengan itu. Dan orang itu lagi membawa wakul, isinya nasi. Bakul berisi nasi itu kan lambang rezeki, lambang barokah, kemakmuran, kesejahteraan dibawa. Tapi karena bawanya itu dengan gembelengan, ya, besar kepala, tumpah. Nah, bakulnya tumpah.
menjadi sak halaman atau saratan penuh jalan. Nah, berkah yang bagus, rezeki, kemakmuran, kesejahteraan tumpah percuma. Nah, setiap orang, kita semua itu kan diberi tugas membawa barokah dari Allah untuk dibawa kepada sesama. Tapi kalau membawanya berkat itu kita gembelengan karena terlepas dari hal-hal yang baku tadi, bisa barokah itu tuh mubazir, tak berguna karena tumpah. Nah, kalau udah tumpah ya yang bawa sendiri menjadi malu. Gimana sih rasanya malu? Nah, yang sudah mengenal. Demikian anak cucuku kawula muda, sedikit sharing ataupun mengingatkan saja ajaran para pendahulu kita, para leluhur kita. Terima kasih. Dan sampai bertemu kembali dalam video berikutnya. Dadah.